Selamat datang di update pembangunan jalur LRT Jakarta fase 1B Velodrome Manggarai zona 2. Kali ini kita openingnya di JPL 40 Pramuka. Pagi hari ini cerah, langitnya biru. Kita update di perlintasan kereta ini karena disinilah ada titik persilangan atau titik crossingan antara jalur kereta existing yang ada di upgrade ini dengan jalur LRT yang elevated. Akan menjadi salah satu spot yang nantinya bagus ya ketika kedepannya LRT Jakarta dan kereta yang melintas di bawahnya ini bisa bersamaan. Kita bisa melihat untuk equipment milik Wagner Biro ada di sini di perlintasan di antara pilar 108 dengan 107. Ini adalah tower-tower support yang nanti akan menyangga proses erection steel box girder. Kalau biasanya Wagner Biro itu mengerjakan erection steel box girdernya itu objek di bawahnya adalah halte bis yang bisa ditutup dan bisa dipindahkan. Tapi kalau yang kali ini beda, objeknya ini bukan halte bis lagi tapi jalur kereta aktif yang tidak mungkin ditutup. Ini tantangannya. Jadi pihak pelaksana proyek ini, apalagi Wagner Biro, harus benar-benar teliti, presisi, dan hati-hati saat mengerjakan pengangkatan girder. Jangan sampai nanti ada material yang jatuh ketika kereta melintas. Karena ketika kereta melintas itu kan menimbulkan getaran yang bisa merambat ke tower support. Makanya saya selalu pantaunya di sini ya, untuk memastikan di sini everything is okay. Nah, nanti izinkan saya untuk merekam kereta apa yang melintas di sini. Kereta Fajar Utama Yogya melintas JPL 40 Pramuka tepat waktu. Sepekan yang lalu sempat tidak tepat waktu. Entah itu di Cipinang ada masalah apa, kok bisa-bisanya di laporan perjalanan sepekan yang lalu tanggal 10 Agustus kereta Fajar Utama Yogya bisa telat sejam. Ini sebenarnya ada kereta yang harusnya melintas, ini kereta Jakatingkir kok belum kunjung lewat. Tadi Bengawannya sudah melintas tepat waktu. Ya, coba deh nanti kalau Jakatingkir sudah melintas kita baru
pindah lokasi. Nah, penasaran kan bagaimana nantinya strategi pengerjaan erection girder baja di JPL 40 Pramuka, yang mana asumsinya adalah jalur di bawah tidak bisa ditutup ya. Itu kuncinya. Kalau yang di tempat-tempat lain itu kan kayak halte bis bisa ditutup, bisa dialihkan. Kalau ini nggak bisa. Dan jalur kereta di bawah ini tuh ramai terus loh, 24 jam tidak pernah sepi. Pasti selalu ada aja kereta yang melintas. Kita lihat kereta apa ini yang melintas. Nah ya benar nih, Pendekar Jakatingkir melintas. Agak sedikit terlambat, tapi tidak terlalu signifikan. Mari kita lanjutkan pantauan kali ini. Kaget aku tadi. Habis pilar 114 kok di sisi selatan itu pilar 116 ya. Artinya untuk pilar 115 ini belum dikerjakan. Nah, di sini kita bisa melihat di sisi selatan flyover itu ada pilar 116, 117, 118, 119, 120. Nanti kita coba dekati karena di situ dikerubungi oleh safety net. Pierheadnya juga baru mau jadi. Iya ya, baru nyadar aku pilar 115-nya kemana ini? Ternyata belum dibikin. Ya nggak apa-apa sih, pelan-pelan. Tadi saya sudah menelusuri di bawah. Ternyata untuk pilar 121 sudah dikerjakan. Tadi mau coba ambil posisi, kok susah, jalannya sempit banget, nggak bisa. Nah, yang kelihatan ada safety net itu pilar 120. Itu sudah dikerjakan pierheadnya. Ini kalaupun bisa lihat pilar 121 ya syukur ya, kalau nggak bisa ya udah. Intinya ternyata ada pilar 121 yang sudah dikerjakan, tetapi terhalang oleh pilar 120 ya kalau dari sini. Ini nih yang saya maksud, cuma kehalang sama tanaman. Intinya ini ya, pilar 121 dekat dengan Polsek Matraman. Tuh kelihatan besi-besinya. Yuk kita ke Mentes. Memasuki Mentes tadi di scene sebelumnya itu kelihatan akhirnya ada tambahan pilar pas di depannya Mentes, pas di turunan flyover. Dan yang ada alat berat ini, alat borlen, nantinya akan difungsikan untuk memudahkan pengerjaan pilar. Sepertinya pilar 134 akan kapelan ya, atau ada pilar
A dan B. Depan itu adalah stasiun Matraman. Jika saya lihat di stasiun Matraman itu, di lantai teratasnya sudah masuk pengerjaan peron sisi. Sama seperti updatean di stasiun Pramuka BPKP, jadi di stasiun Matraman juga sedang dikerjakan peron, dan aku melihat di lantai konkursnya itu ada bangunan yang sudah disusun dengan hebel. Kira-kira nanti di stasiun Matraman ada berapa jalur ya? Apakah 2 atau lebih dari 2? Karena kan peronnya pakai peron sisi nih. Portal pier di pilar 159 masih dalam tahap pengecoran. Kalau misalkan kita lihat dari naik KRL petak Manggarai sampai dengan Cikini, kelihatan jelas kalau trase jalur LRT ini selepas Simpang Proklamasi trasenya akan menanjak lebih tinggi lagi agar bisa melintas di atasnya 2 jalur kereta api existing. Jadi yang dilompat itu nggak cuma satu lintasan saja, tapi 2 sekaligus untuk lintasan kereta jarak jauh yang at grade dan melintasi lintasan KRL komuter lain yang elevated. Jadi ini bener-bener harus sesuai ya elevasinya jalur LRT agar nantinya bisa melintas dengan aman. Nah ini dia sisi timur laut stasiun Manggarai. Ada halte bis Manggarai di sini. Kita berada di sisi barat dari rencana stasiun Manggarai. Apa yang baru di sini? Pilar sudah diberi nomor. Yang itu pilar nomor 174. Seterusnya 175, 176, 177, 178. Dan bagaimana caranya girder itu bisa masuk ke Jalan Sultan Agung? Ini caranya adalah, jadi ada window time dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi, yang mana Jalan Sultan Agung ini ada rekayasa lalu lintas, sehingga kemungkinan kalau saudara yang melintas di sini sekitar jam 10 malam sampai jam 4 pagi mungkin akan dialihkan, karena untuk memudahkan proses bongkar muat girder beton yang ada di depan situ. Nanti saya akan hitung. Jadi sampai di ujung fase 1B itu kira-kira total seluruh pilarnya akan ada berapa.
ketika nanti girder sudah disambung-sambungin, harapan saya semoga bisa segera dilakukan pengangkatan girder beton ke atas sana menggunakan kren. Ini pilar paling ujung di fase 1B, ada di sisi timur halte bis Pasar Rumput. Tadi waktu berhitung sempat tiba-tiba buyar. Antara ini ujungnya 185 atau 186 ya. Hanya ini satu-satunya yang belum selesai, sama yang tadi deket stasiun Manggarai. Ada 2. Demikian untuk informasi mengenai pembangunan jalur LRT Jakarta fase 1B Velodrome Manggarai zona 2. Terima kasih yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan updatean pada kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita sambung di video berikutnya.